Bab 6904 Berani. Kata-katanya yang tenang tidak mengandung permusuhan yang mengancam, hanya kepastian dan ketidakpedulian mutlak. Saat ini, ketenangan David terasa menakutkan. Tampaknya di matanya, kultivator tingkat keempat dari alam luar agung, para penonton kuat di sekitarnya, dan aturan serta batasan dari seluruh pameran dagang itu semuanya tidak berarti. Iron Abacus awalnya terkejut, lalu ia sangat marah hingga tertawa. Tekanan luar biasa dari seorang dewa emas tingkat 4 tiba-tiba meledak di sekelilingnya, seperti awan hitam bergulir yang menutupi seluruh panggung pameran. Aliran udaranya dahsyat dan kekuatannya berat, menyebabkan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Beraninya kau, seekor semut emas abadi yang biasa-biasa saja, mengancamku dengan begitu lancang? Dia meraung, tangan kanannya mengepal erat, dan bola energi spiritual purba berwarna abu-abu gelap dan ganas seketika mengembun menjadi spiral energi, melesat menembus udara dengan suara tajam, dan langsung menuju leher David. Cengkeraman ini kejam, licik, dan kuat, dimaksudkan untuk langsung mencekik dan melukai pemuda itu dengan parah, menegakkan otoritas, dan membuatnya menyadari jurang pemisah di antara mereka dan berlutut sebagai tanda penyerahan. Para kultivator di sekitarnya menahan napas, yakin bahwa detik berikutnya akan menjadi pemandangan David yang langsung ditaklukkan dan dipermalukan di depan umum. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. David melakukan gerakan. Tidak ada gerakan-gerakan mewah, tidak ada fenomena yang menggemparkan dunia, tidak ada tekanan yang luar biasa. Hanya isyarat paling sederhana, paling tenang, dan paling biasa yaitu mengangkat tangan. Sumber kekacauan berwarna abu-abu keunguan itu diam-diam memadat, setipis benang laba-laba dan sangat terkendali. Tampaknya lemah dan tak berdaya, namun ia menghadapi pusaran energi spiritual abu-abu gelap yang dahsyat dengan ketepatan sempurna. Mendesis. Terdengar suara lembut dan halus dari gelembung-gelembung yang meletus. Pusaran energi spiritual dahsyat, yang cukup untuk melukai seorang kultivator Great Luo tingkat 3 biasa, hancur, musnah, dan lenyap begitu menyentuh sumber kekacauan, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari atau sisa-sisa salju yang bertemu dengan angin kencang, tanpa meninggalkan jejak guncangan susulan. Pupil mata Iron Abacus tiba-tiba menyempit tajam, badai berkecamuk di hatinya, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan David yang ramping dan bersih telah menembus energi spiritual yang telah hilang dan mendarat dengan ringan dan tenang di dadanya. Kekuatan itu tidak ganas, kasar, atau brutal, ia seringan cambuk yang jatuh di tubuh, namun mengandung inti utama dari Dao Agung kekacauan dan kendali mutlak dari hati Dao yang sempurna. Sesaat kemudian, kekuatan kacau yang luas dan tak terbatas, melampaui sistem dunia ini, diam-diam meresap ke telapak tangannya. Mengabaikan cahaya ilahi pelindung, pertahanan meridian, dan penghalang hukum, pedang itu dengan tepat menembus lapisan demi lapisan perlindungan, langsung menghancurkan penghalang primordial yang mengelilingi dantian abacus besi. Bang! Suara dentuman dalam dan teredam terdengar. Tubuh besar Iron Abacus, seolah-olah dihantam oleh gunung ilahi kuno, membeku sesaat sebelum terlempar ke belakang dengan bunyi gedebuk. Dia membanting tubuhnya dengan keras ke atas alas pajangan basal tebal di belakangnya, dan batu yang sangat keras dan berusia ribuan tahun itu langsung retak seperti jaring laba-laba dan hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, mengirimkan pecahan batu beterbangan dan debu mengepul kemana-mana. Seteguk darah ilahi berwarna merah gelap dan kental menyembur dari mulutnya, membasahi pakaiannya. Wajahnya yang tadinya gelap dan kurus seketika berubah pucat pasi, tanpa warna sedikit pun. Kesombongan, ejekan, dan keangkuhan di matanya lenyap, hanya menyisakan keterkejutan, ketakutan, dan kebingungan yang mendalam. Ia berjuang untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya agar bisa bangkit,
tetapi mendapati bahwa sebagian besar meridiannya kacau dan tidak sejajar, sumber energinya tersebar, dan hukum-hukumnya runtuh. Ia bahkan tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan spiritual. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, dan ia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Seluruh ruangan menjadi hening. Senyum semua orang yang menyaksikan kejadian itu membeku di wajah mereka, dan ejekan di mata mereka seketika berubah menjadi kekaguman yang hampa. Seluruh area begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Sebagai Immortal Emas tingkat 9, dia mengalahkan Immortal Emas Grand Luo tingkat 4 hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Terlebih lagi, itu adalah kehancuran yang dahsyat, luar biasa, dan benar-benar menentukan. Tanpa kekuatan supranatural yang mengguncang bumi atau tekanan yang luar biasa, dia hanya mengangkat tangannya dan menampar telapak tangannya dengan ringan, menghancurkan sepenuhnya seorang kultivator veteran peringkat keempat dari alam Luo Agung yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Ini bukan lagi kebangkitan seorang jenius, ini adalah penghancuran total alam, penindasan jalan agung, dan pembantaian dimensi. Tidak mustahil. Seseorang bergumam tanpa sadar, suaranya gemetar dan serak, bagaimana mungkin seorang dewa emas mengalahkan seorang dewa Luo Agung? Dan membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan? Ini bertentangan dengan akal sehat kultivasi di seluruh surga. Sistem kekuatan macam apa yang dia miliki? Aku belum pernah melihat kekuatan seaneh ini yang secara diam-diam dan tanpa usaha memusnahkan sumbernya. Menyembunyikan tingkat kultivasinya? Ataukah dia reinkarnasi dari seorang ahli kekuatan kuno? Fondasi seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang junior biasa. Setelah keheningan yang mencekam, seluruh hadirin meledak dalam keriuhan. Tatapan banyak orang berubah total, dari awalnya jijik, mengejek, dan meremehkan menjadi ketakutan, kekaguman, dan kengerian yang luar biasa. Semua orang secara naluriah mundur, tidak ada yang berani menatap langsung ke arah David, karena takut membuat marah ahli misterius yang tampaknya tidak penting tetapi sebenarnya sangat kuat dan menakutkan ini. Ekspresi David tetap tidak berubah, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah dia hanya menyapu setitik debu atau mengusir semut. Dia sedikit membungkuk dan dengan lembut mengambil giok pemutus jiwa Xuantian yang utuh, hangat, dan sejuk dari reruntuhan stan pameran. Saat ujung jari menyentuh tubuh giok itu, aura unik yang mengisolasi jiwa dan melindungi hukum-hukum terpancar dengan jelas darinya, persis seperti yang digambarkan Howling. Setelah mencapai tujuannya, dia berbalik untuk pergi. Namun tepat pada saat itu, jauh di dalam gua, tekanan yang lebih dahsyat, lebih berat, dan lebih menakutkan dari Luo Agung tiba-tiba melonjak ke langit, menyapu segala arah seperti tsunami. Siapa yang berani melukai anak buahku atau merebut harta bendaku yang berharga? Suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh gua sedikit bergetar, dan gendang telinga para kultivator yang tak terhitung jumlahnya berdengung serta pikiran mereka bergetar hebat. Sesosok tinggi menjulang, setegas gunung, melangkah keluar dari tengah kerumunan. Pria ini setinggi 10 kaki, dengan wajah sehitam besi, otot-otot yang menonjol, dan aura yang ganas. Dia dikelilingi oleh tekanan mengerikan dari seorang dewa emas Luo Agung tingkat 5 tahap menengah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, batu bata di tanah sedikit tenggelam dan bergetar lembut. Dia adalah salah satu pengendali di balik layar area pameran dagang ini, yang terkenal dengan julukan harimau berwajah besi. Tatapan harimau berwajah besi bagaikan pisau, dipenuhi niat menghabisi. Pertama-tama, ia dengan dingin menyapu pandangan ke arah abacus besi yang tergeletak di tanah, terluka parah dan hampir tewas, lalu menatap giok pemutus jiwa Xuantian di tangan David. Matanya seketika dipenuhi amarah dan niat menghabisi. Kios ini adalah bagian dari bisnisnya. Giok Xuantian Duanhun adalah harta berharga,
dan abacus besi adalah penjaga yang secara khusus ia atur untuk mengawasinya. Sekarang setelah bawahannya mengalami cedera parah di depan umum dan harta paling berharganya dicuri, itu sama saja dengan seseorang yang secara terbuka menginjak-injak martabatnya dan memprovokasi batas keuntungannya. Anak muda, kau sungguh berani sekali. Harimau berwajah besi melangkah maju, menghalangi jalan David. Tubuhnya seperti gunung, kehadirannya yang mengintimidasi sangat menakutkan. Dia berbicara dengan nada dingin, penuh dengan niat menghabisi, kau melukai anak buahku, mencuri hartaku, dan kau pikir kau bisa pergi tanpa terluka? Hati semua kultivator yang hadir tiba-tiba menegang, dan mereka semua mundur jauh, menciptakan ruang terbuka yang luas, tanpa ada yang berani terlibat dalam konflik sekecil apapun. Dia adalah harimau berwajah besi. Seorang ahli tingkat atas di tahap menengah peringkat kelima alam Luo Agung. Semuanya sudah berakhir. Sekuat apapun junior misterius ini, dia tidak mungkin bisa melintasi dua alam utama dan melawan ahli peringkat kelima Grand Luo. Harimau berwajah besi itu kejam dan tanpa ampun. Pemuda ini ditakdirkan untuk tewas hari ini. Semua orang percaya bahwa penampilan luar biasa David hanyalah keberuntungan sesaat. Dihadapkan dengan kekuatan absolut seorang kultivator Grand Luo tingkat 5, satu-satunya pilihannya adalah kekalahan dan kematian. Dihadapkan dengan tekanan yang luar biasa dan niat menghabisi, David tetap tenang dan tidak terpengaruh. Bab 6905 ini adalah monster. Ia mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah harimau berwajah besi yang gagah perkasa. Mata ungunya tenang dan tak tergoyahkan, dan nadanya sejernih air, tidak rendah hati maupun sombong, tidak berdebat maupun marah, pertukaran yang setara. Saya sudah membeli barang ini. Konyol. Harimau berwajah besi, dengan marah, tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh arena, kau dengan paksa melukai rakyatku dan merebut hartaku, dan kau berani menyebutnya pertukaran yang adil? Di wilayahku, jika kukatakan itu perampokan, maka itu memang perampokan. Beraninya seekor semut abadi emas yang rendah hati itu seenaknya membahas aturan di hadapanku? Sebelum dia selesai berbicara, harimau berwajah besi berhenti membuang-buang kata dan melancarkan serangan mematikan. Kekuatan purba yang gelap gulita berkumpul dengan liar, menyatu menjadi hantu harimau hitam yang ganas dan mendominasi. Aumannya mengguncang langit dan auranya yang menindas menyelimuti dunia. Diselubungi oleh pengaruh kuat hukum-hukum eksklusif peringkat kelima dari Luo Agung, dan dengan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan gunung dan meluluh lantakan segala sesuatu, ia menekan David. Serangan ini cukup untuk menghancurkan gunung, meremukkan Grand Luo tingkat 4, dan melukai para rekan sejawat tingkat 5. Serangan ini sangat dahsyat dan luar biasa kuat. Semua kultivator yang hadir menahan napas, pikiran mereka tegang, menatap tajam ke arah kejadian, menunggu David hancur dalam sekejap. Namun, di tengah angin dan ombak yang mengamuk, sosok berjubah abu-abu itu tetap tegak dan teguh seperti batu karang. David tidak mundur atau menghindar, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya sedikit terentang, dan dengan lembut mengangkat telapak tangannya. Sebuah bola cahaya abu-abu keunguan berukuran sebesar kepalan tangan mengembun dengan tenang, terkendali dan lembut, tampak biasa saja, tanpa tekanan yang mendominasi atau fenomena yang mengguncang bumi. Saat bola cahaya itu terbentuk, hukum langit dan bumi di seluruh gua tiba-tiba berhenti, ruang dan waktu membeku sedikit, dan semua kekuatan spiritual yang mengalir, semua tekanan yang merajalela, dan semua hukum yang beroperasi di penjara oleh kekuatan yang tak terlihat. Inilah otoritas tertinggi dari Dao Agung Kekacauan, penindasan absolut yang melampaui sistem langit dan bumi ini. David dengan santai sedikit mendorong telapak tangannya. Bola cahaya yang kacau itu perlahan terbang keluar, bergerak dengan santai, dan dengan tenang mendekati asal muasal harimau raksasa hitam yang menekan seluruh langit.
Keduanya bertabrakan di udara tanpa raungan yang memekakan telinga atau ledakan yang menyilaukan, hanya dengungan yang dalam dan berat, seperti benda berat yang jatuh dari dasar laut. Detik berikutnya, esensi harimau hitam, yang cukup untuk menghancurkan segalanya, lenyap sepenuhnya dalam sekejap, seperti salju yang mencair di bawah terik matahari atau kabut yang tertiup angin musim semi, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Serangan mematikan dari kultivator Grand Luo tingkat 5 dengan mudah, sederhana, dan tanpa meninggalkan jejak, dinetralisir sepenuhnya. Pupil mata Iron Facet Tiger tiba-tiba menyempit, wajahnya pucat pasi, dan kepercayaan diri serta kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebelum dia sempat terkejut, mundur, atau mengatur strategi ulang, serangan telapak tangan David telah menempuh jarak puluhan kaki di ruang kosong, tiba dengan tenang dan tanpa suara, lalu mendarat dengan lembut di dadanya yang berat dan seperti gunung. Bang! Suara dentuman keras dan menggema mengguncang seluruh arena. Tubuh harimau berwajah besi yang besar dan gagah tampak seperti telah dihantam oleh gunung ilahi yang tak terlihat, kakinya mengukir dua alur dalam, masing-masing sepanjang beberapa meter, ke dalam tanah batu yang keras. Dia terlempar ke belakang seperti anak panah dari busur yang patah atau menara yang runtuh, terbang lebih dari 10 kaki sebelum menabrak dinding gua dengan keras. Dinding batu yang sangat keras dan berpendar itu seketika hancur, retakan seperti jaring laba-laba menyebar hingga ratusan kaki, puing-puing berjatuhan dengan deras, dan cahaya spiritual tersebar di langit. Seteguk darah ilahi tingkat tinggi berwarna emas gelap menyembur keluar dari mulut harimau berwajah besi, membasahi seluruh baju zirahnya. Wajahnya yang gelap dan sekeras besi seketika memucat, dan tekanan luar biasa dari kultivator Great Luo tingkat 5 di sekitarnya menghilang dengan cepat, runtuh lapis demi lapis, seperti karung yang bocor. Meridian rusak parah, asal-usul kacau, hukum hancur, hati Dao terguncang. Dia berusaha beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Dia hanya bisa bersandar pada dinding batu. Gemetaran seluruh tubuh, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, matanya dipenuhi rasa takut dan tak percaya yang mencekam. Satu tamparan. Hanya dengan satu pukulan telapak tangan yang tampaknya biasa saja, dia sepenuhnya menundukkan seorang ahli tingkat atas di tahap menengah peringkat kelima dari Dewa Emas Luo Agung. Seluruh gua bawah tanah itu menjadi sunyi senyap. Ratusan kultivator kuat berdiri membeku di tempat, tak satu pun dari mereka bergerak, mengeluarkan suara, atau bernapas. Banyak sekali mata yang tertuju pada sosok berjubah abu-abu itu, pupil mereka menyempit, pikiran mereka gemetar, dan jiwa mereka bergetar. Kerumunan yang tadi mengejek, meremehkan, dan menyaksikan pertunjukan itu kini merasa lemas, merinding, dan bulu kuduk berdiri. Banyak dari mereka secara naluriah jatuh ke tanah, gemetar seluruh tubuh. Seorang immortal emas peringkat ke-9, dikalahkan 2 kali dengan 2 serangan telapak tangan. Satu pukulan telapak tangan dapat langsung menghabisi Grand Luo Immortal tingkat 4, dan satu pukulan telapak tangan dapat menekan Grand Luo Immortal tingkat 5. Kemenangan telak yang meliputi 2 wilayah, diraih dengan mudah, tenang, dan tanpa meninggalkan jejak. Mereka telah berlatih selama puluhan ribu tahun, menjelajahi alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya, melihat banyak jenius dan anak ajaib, dan menyaksikan banyak kisah kebangkitan yang luar biasa melawan segala rintangan. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan tempur yang begitu mengerikan yang mengguncang pemahaman mereka tentang kultivasi dan menghancurkan akal sehat di langit. Ini bukan sekadar dewa emas pemula. Ini jelas merupakan makhluk tertinggi yang telah menyembunyikan diri di dunia fana, berpura-pura lemah untuk menipu orang lain. David perlahan menarik telapak tangannya. Gerakannya tenang, halus, dan lancar, energi kacau di telapak tangannya sepenuhnya terkendali, tanpa riak sedikit pun. Mata ungunya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan tenang dan acuh tak acuh, tanpa kegembiraan atau kemarahan, namun memancarkan aura otoritas.
Lorong yang tadinya ramai dan berisik itu seketika menjadi jalan yang lebar dan lurus saat pandangannya menyapu lorong tersebut, dengan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya mundur ke kedua sisi seperti gelombang pasang. Tidak seorang pun berani menghalangi mereka, tidak seorang pun berani menghentikan mereka, tidak seorang pun berani menatap mata mereka, dan tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh tempat itu sunyi senyap, kecuali langkah kaki David yang lembut dan mantap, yang bergema perlahan di bawah langit-langit gua yang luas dan kosong, jelas, tegas, abadi, dan tak terbantahkan. David berjalan perlahan menuju pintu keluar. Di tengah jalan, ia sedikit menoleh, tatapan dinginnya tertuju acuh tak acuh pada harimau berwajah besi yang terkulai di bawah dinding batu. Suaranya tenang dan menggema, terdengar di seluruh area. Saya tidak menyesal mengambil batu giok ini. Jika Anda tidak puas atau merasa kesal, Anda dipersilakan untuk datang kepada saya kapan saja. Tidak ada teriakan arogan, tidak ada ancaman yang mendominasi, tidak ada upaya sengaja untuk menegakkan otoritas. Itu hanyalah pernyataan sederhana dan lugas, namun memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi dan keyakinan diri yang mutlak. Begitu selesai berbicara, David langsung berhenti berlama-lama. Dengan jubah abu-abunya berkibar dan sikapnya tenang, ia melangkah keluar dari pintu masuk gua. Sosok sederhana dan kurus berjubah abu-abu itu perlahan menyatu dengan cahaya dan bayangan di luar pintu. Diam-diam menghilang ke langit berkabut kota kuno Xuanming, tenang, tak terkekang, dan terlepas dari urusan duniawi. Di dalam gua, keheningan mencekam tetap ada. Setelah sekian lama, seorang kultivator veteran peringkat keempat dari alam Luo Agung akhirnya ambruk ke tanah. Suaranya serak dan gemetar, dipenuhi rasa takjub. Seorang dewa emas yang menekan Luo Agung menghancurkan berbagai alam utama monster macam apa ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Mulai hari ini, pameran dagang alam rahasia kota kuno Xuanming akan selamanya mengenang sosok berjubah abu-abu ini. Seorang pemuda di tingkat ke-9 alam abadi emas, dengan sikap paling tenang dan metode paling terkendali, menghancurkan sekelompok tokoh kuat dari alam Luo Agung, menjungkir balikan pemahaman semua orang dan menjadi dewa dalam satu pertempuran, mengguncang kota kuno tersebut. Saat David berjalan pergi, ujung jarinya dengan lembut menyentuh giok pemutus jiwa Xuantian yang hangat dan halus di lengan bajunya, merasakan aura khusus yang mengisolasi jiwa dan melindungi dari batasan. Kilatan ketenangan muncul di matanya. Bab 6906 Pencabutan Pembatasan. Langit kelabu yang berkabut membentang rendah, menutupi seluruh wilayah kuno Xuanming. Udara selalu dipenuhi aura kesunyian dan kekeringan, cerminan langsung dari menipisnya sumber daya dan kerusakan dunia di surga ke-22. Sosok David bagaikan bayangan abu-abu yang sunyi dan tak berjejak, meluncur melintasi pegunungan yang menjulang tinggi dan terpencil serta lembah sungai yang kering dan rusak. Angin dan awan di bawah kakinya tetap tenang, dan auranya sangat terkendali. Bahkan saat bepergian melalui dunia terbuka, tidak ada jejak kekuatan spiritual yang bocor keluar, sepenuhnya menyatu dengan latar belakang abu-abu dunia sekitarnya. Tersembunyi di lengan bajunya, giok pemutus jiwa Xuantian yang baru diperolehnya terpendam, sensasi hangat dan dingin menyebar melalui kain, menghilangkan angin dingin yang menerpa langit. Harta karun tertinggi ini, yang mengisolasi jiwa ilahi, memutuskan hukum-hukum, dan melindungi surga dari deteksi, jauh di luar jangkauan materi spiritual biasa dan harta karun rahasia. Berbeda dengan senjata perang yang tajam dan mendominasi, itu seperti kunci senyap yang memegang alam semesta di tangan David, perlahan-lahan membuka papan catur raksasa yang telah disegel selama ribuan tahun, dan mendorong pintu-pintu berat yang telah membelenggu jalannya. Mereka melaju dengan cepat tanpa berhenti sejenak, dan David segera kembali ke pintu masuk gua lembah tempat mereka bertiga bersembunyi. Tempat ini jauh dari pusat kota kuno Xuanming, tersembunyi jauh di dalam lipatan pegunungan berlapis-lapis, dengan pintu masuk gua yang tertutup oleh tanaman rambat dan bebatuan yang lebat.
Dengan aura yang sepenuhnya terisolasi dan sangat tersembunyi, tempat itu merupakan tempat peristirahatan sementara yang dipilih sebelumnya oleh mereka bertiga, khusus untuk menembus batasan dan membahas hal-hal rahasia. Di luar pintu masuk gua, Xuan Zhenzi duduk bersila, posturnya seteguh gunung, dikelilingi oleh lapisan tipis energi pedang berwarna cian putih yang megah. Energi pedang mengalir dalam pola halus yang saling terkait, membentuk penghalang peringatan tak terlihat yang menangkap setiap desiran angin dan setiap gerakan energi spiritual yang tidak biasa dalam radius 100 kaki. Para kultivator tua, yang telah melalui cobaan selama bertahun-tahun, tidak pernah lengah. Bahkan di lembah yang relatif aman dan terpencil, mereka selalu menjaga kewaspadaan tingkat tertinggi, melindungi tempat yang damai bagi mereka yang berada di belakang mereka. Di dalam gua, Jiang Xuelan bersandar dengan tenang di dinding batu yang dingin dan keras, gaun putihnya tampak semakin murni dan anggun dalam cahaya gua yang redup. Ujung jarinya tertutupi bintik-bintik embun beku kecil. Kabut dingin berputar-putar di sekelilingnya, jernih dan tembus pandang, aura es yang paling dahsyat tersembunyi dan tertidur di dalam dirinya. Mata biru es yang menjadi ciri khasnya bersinar seperti bintang dingin dalam cahaya redup, jernih dan tajam, mengamati setiap sudut gua untuk menyingkirkan potensi bahaya. Keduanya tetap tegang, menunggu kembalinya David sepanjang waktu. Saat David mendarat dengan ringan di pintu masuk gua dan sosoknya yang berjubah abu-abu berdiri tegak, dua pasang mata secara bersamaan menatap wajahnya yang tenang dan tanpa ekspresi. Tidak ada kegembiraan yang meluap-luap, tidak ada kegelisahan yang tak sabar, hanya antisipasi yang hening dan penantian yang tenang. Jiang Xuelan berbicara lebih dulu, suaranya yang tenang merendah, kata-katanya mengandung harapan yang tak terselubung. Kau mengerti? David mengangguk sedikit, ekspresinya tetap tenang dan terkendali, tanpa sedikit pun rasa kemenangan atau kesombongan. Dia mengangkat tangannya dan perlahan mengeluarkan potongan giok persegi berwarna abu putih dari lengan bajunya. Batu giok ini hangat dan lembut, dengan tekstur yang murni. Sebuah lingkaran cahaya tipis seperti awan mengalir di permukaannya, dan pola-pola halus yang mengisolasi perlahan berkelok-kelok di dalam giok, memberikan aura unik yang melampaui hal-hal duniawi dan melindunginya dari segala hukum. Dia dengan lembut mengusap permukaan giok yang dingin dan halus dengan ujung jarinya. Sentuhannya jernih dan murni. Dengan sedikit penelusuran jiwanya, dia dapat dengan jelas merasakan penghalang absolut yang dapat secara paksa memutuskan semua penelusuran jiwa, penguncian hukum, dan pengikatan lampu jiwa. Giok pemutus jiwa Xuan Tian itu asli. David berbicara dengan tenang dan percaya diri. Ini persis sama dengan karakteristik yang dijelaskan Howling. Ini dapat sepenuhnya mengisolasi penguncian dan penyelidikan hukum jiwa ilahi, dan cukup untuk memutuskan batasan lampu jiwa klan Dewa Haotian. Setelah selesai berbicara, dia sedikit memejamkan mata, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dan segera mulai membuat pengaturan. Secercah kesadaran ilahi, setipis sutra dan sehalus tanpa celah, diam-diam muncul dari antara alisnya. Mengikuti ikatan primordial dalam kegelapan, ia dengan tepat menyelidiki penghalang kacau yang ada jauh di dalam alisnya. Dengan tegas menyentuh tanda kacau yang sengaja ia tinggalkan jauh di dalam jiwa Howling. Tanda ini sangat tersembunyi dan terselubung, melampaui hukum dunia ini. Bahkan penyelidikan jiwa ilahi tingkat atas dari patriark klan Dewa Haotian pun tidak dapat mendeteksi atau menangkapnya. Setelah hening sejenak, fluktuasi pikiran ilahi yang samar namun sangat jelas terdengar kembali dari timur laut, ribuan mil jauhnya. Pikiran ilahi itu, yang membawa getaran ekstrim, urgensi terpendam, dan jejak harapan rendah hati yang telah tertidur selama 10.000 tahun dan berada di ambang keputusasaan, perlahan bergema di lautan kesadaran David. Suaranya serak dan parau, hampir tak terdengar. Senior kau mendapatkan giok pemutus jiwa? Di penjara selama ribuan tahun, disiksa siang dan malam, dengan jiwanya terkunci dan nasibnya dimanipulasi,
Howling sudah berada di ambang kehancuran di tengah ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Saat ini, merasakan adanya peluang untuk berharap, bahkan melintasi gunung dan sungai, sulit untuk menekan emosi yang meluap-luap di hatiku. David tidak menyukai penundaan dan pengulangan. Tanggapannya dalam pikirannya singkat, kuat, dan tak terbantahkan. Temukan tempat yang benar-benar terpencil di mana tidak ada yang dapat menyelidiki, dan aku akan segera datang untuk sepenuhnya menghilangkan batasan pada jiwamu. Tidak perlu jaminan atau pendahuluan yang berlebihan, namun hal itu memiliki kepercayaan diri yang paling dapat diandalkan. Bagi Howling, kalimat pendek ini adalah secercah cahaya pertama yang menembus kegelapan selama 10.000 tahun. Satu hari berlalu begitu cepat. Untuk menghilangkan semua risiko dan mencegah lampu jiwa klan Dewa Haotian mendeteksi apapun, ketiganya diam-diam pindah pada malam hari. Mereka menghindari semua jalur kultivator, semua area dengan energi spiritual yang padat, dan simpul pemantauan kekuatan utama, dan akhirnya pindah ke gua alami yang terkubur ribuan kaki di bawah tanah. Gua ini tersembunyi jauh di bawah tanah di pegunungan. Tidak ada kebocoran energi spiritual, tidak ada fluktuasi hukum, dan tidak ada jejak ukiran manusia. Secara alami terisolasi dari penjelajahan langit dan bumi, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk urusan rahasia. Setelah mendarat, David segera mengangkat tangannya untuk membentuk segel tangan. Lapisan-lapisan asal-usul kekacauan berwarna abu ungu menyebar dan saling terkait, berubah menjadi penghalang padat dan tak terbatas yang menyelimuti seluruh gua seperti jaring. Penghalang kekacauan melampaui semua hukum yang melekat pada 22 surga, sepenuhnya memutuskan semua komunikasi antara tempat ini dan dunia luar, termasuk aliran energi, transmisi jiwa ilahi, dan penginderaan hukum. Sekalipun sesepuh klan Dewa Haotian datang sendiri, atau bahkan sekalipun dia adalah ahli tingkat 5 dari Dewa Emas Luo Agung, dia sama sekali tidak akan mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di dalam gua tersebut. Setelah mengambil semua tindakan isolasi yang diperlukan, David dengan tenang duduk bersila. Di atas telapak tangannya, giok pemutus jiwa Xuantian perlahan melayang ke atas, setinggi 3 kaki dari tanah. Cahaya hangat berwarna abu putihnya menyebar diam-diam keluar, seperti tirai air tipis dan tembus pandang, dengan lembut namun dominan menyelimuti area inti dengan radius sekitar 10 kaki. Area kecil ini sepenuhnya mandiri dan terisolasi dari semua hukum. Penginderaan lampu jiwa eksternal, penguncian jiwa ilahi, dan penyelidikan hukum semuanya diputus, diblokir, dan dibersihkan secara paksa oleh penghalang cahaya giok ini. Lampu jiwa kelahiran klan Dewa Haotian, yang telah memenjarakan Howling selama 10.000 tahun, benar-benar kehilangan semua ikatan dan persepsinya pada saat ini. Seperti layang-layang yang talinya putus sepenuhnya, tanpa kekuatan untuk mengendalikannya lagi. Setelah semuanya siap, tatapan David sedikit menyipit, dan secercah kekacauan primordial yang murni dan suci diam-diam mengembun di ujung jarinya. Bab 6907 semuanya adalah konspirasi. Gumpalan asal ini, sehalus rambut dan seringan bulu, tampak lemah dan tak berdaya, namun ia mengandung kekuatan penghancur tertinggi dari Dao Agung Kekacauan, dan merupakan musuh alami dari semua hukum, batasan, dan pola ilahi di dunia ini. Benang-benang purba itu terbang keluar dari udara, dengan lembut, tepat, dan tanpa terburu-buru, terus-menerus menembus kedalaman dahi Howling, yang telah menunggu di sana, dengan tepat mengunci pada rune ilahi emas yang telah menempati asal jiwanya selama 10.000 tahun. Rune ilahi berwarna emas itu adalah pembatasan pengikat paling canggih dari klan Dewa Haotian, yang mencetak asal-usul, mengakar jiwa, dan mengunci takdir. Selama ribuan tahun, ia telah mengendalikan hidup, tewas, dan kehendak Howling dengan teguh. Gangguan sekecil apapun akan memicu ledakan jiwa ilahinya dan memusnahkan kekuatan hidupnya. Saat tersentuh oleh sumber kekacauan, rune ilahi berwarna emas itu bergetar hebat dan berputar liar,
seperti ular berbisa yang terbangun, langsung melepaskan serangan balik yang ekstrim. Pola-pola keemasan itu berkobar dan bersinar terang, berupaya untuk segera meledakkan batasan pengikat jiwa, mengirimkan sinyal krisis, dan tewas matian mencoba membebaskan diri dari sangkar isolasi giok pemutus jiwa. Namun semua perjuangan itu sia-sia. Domain isolasi giok pemutus jiwa Xuantian tidak dapat ditembus. Seperti penjara kuno, mengunci semua fluktuasi, komunikasi, dan reaksi balik dari rune ilahi ini di dalamnya. Semua saluran hukum, jalur jiwa, dan ikatan lentera jiwa yang mengarah keluar diputus, dihilangkan, dan diblokir secara paksa. Ujung jari David menelusuri asal-usul waktu dan kecepatan yang kacau, menggali lebih dalam, mendekonstruksi, dan mengupas lapisan demi lapisan. Tanpa bombardir kekerasan atau konflik hebat, hanya kekuatan tertinggi dan paling murni dari Dao Agung yang digunakan untuk membongkar, menghancurkan, dan melarutkan fondasi pembatasan berusia 10.000 tahun ini, mengikuti tekstur dan urat rune ilahi. Spiritualitas dari rune ilahi emas dengan cepat runtuh, menghilang, dan musnah di bawah gempuran kekuatan kacau, sementara aura pengurungan yang semula mendominasi dan ganas terus melemah, memudar, dan kembali ke nol. Prosesnya tanpa rasa sakit dan sunyi, namun membangkitkan rasa kebebasan yang luar biasa jauh di dalam jiwa. Howling mengertakkan giginya erat-erat, dan geraman tertahan dan teredam keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia diselimuti keringat dingin. Itu adalah getaran terdalam dari jiwa yang sepenuhnya terbebas dari lapisan belenggu yang telah mengikatnya selama ribuan tahun, gejolak naluriah kebebasan yang diperoleh kembali jauh di dalam jiwa. Beberapa tarikan napas kemudian, serpihan terakhir dari pecahan rune ilahi berwarna emas itu sepenuhnya larut oleh sumber kekacauan. Belenggu yang telah tertanam dalam di jiwanya, memenjarakan kehendaknya, mengendalikan hidup dan kematiannya, dan mengikatnya selama ribuan tahun, telah lenyap sepenuhnya. Ia berubah menjadi gumpalan asap keemasan redup, menghilang ke dalam lingkaran cahaya abu-abu keunguan yang kacau, tanpa meninggalkan jejak apapun. Berdengung, Howling sedikit bergidik, dan jiwanya yang tegang, yang telah mencekam selama 10.000 tahun, tiba-tiba rileks. Tiba-tiba ia membuka matanya, dan pupil matanya yang berwarna keemasan, yang selama bertahun-tahun tampak kusam dan dipenuhi rasa takut serta pengecut, kini dipenuhi dengan emosi yang sangat kompleks. Kegembiraan akan pembebasan, ekstasi mendapatkan kembali kebebasan, kelegaan karena terbebas dari kendali, kebingungan karena tersesat, dan perasaan perubahan hidup seolah dari dunia lain. Semua lapisan ini saling terkait dan muncul secara tiba-tiba. Ia perlahan mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya yang tak lagi terikat oleh batasan apapun atau dikendalikan oleh kehendak apapun. Ujung jarinya sedikit bergetar, dan kesedihan yang telah menumpuk di matanya selama ribuan tahun pun sirna. Setelah sekian lama, ia berhasil menenangkan diri. Suaranya serak dan kering, namun sangat tegas dan tulus. Terima kasih atas kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawa saya, senior. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. David perlahan menarik keys origin dari ujung jarinya, dan Xuantian Soul separating J dengan lembut jatuh kembali ke telapak tangannya. Aura di sekitarnya memudar dan kembali tenang. Mata ungunya tenang dan tak tergoyahkan saat ia menatap Howling, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya. Tanpa menawarkan penghiburan lebih lanjut, ia langsung menyampaikan inti permasalahan, nadanya dingin dan tegas. Tidak perlu berlama-lama mengucapkan terima kasih. Sekarang, jawab pertanyaan awal saya, dari mana asal teknik konversi energi nuklir klan Dewa Haotian, yang mengendalikan seluruh 22 langit? Inilah titik keraguan paling krusial yang dia temui sepanjang perjalanan, kunci untuk membuka penipisan sumber daya, keruntuhan struktur, dan belenggu kekuasaan di dunia ini, dan juga terobosan inti untuk mengungkap rencana 1000 tahun klan Dewa Haotian.
Howling menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan berbagai emosi yang bergejolak di hatinya, dan perlahan meluruskan tubuhnya yang sedikit terhuyung. Kelemahan akibat bertahun-tahun dibatasi dan dikurung, serta ketegangan dalam pikirannya, masih terasa, dan tubuhnya masih sedikit gemetar, tetapi matanya telah berubah sepenuhnya. Semua rasa takut, pengecut, kerendahan hati, dan kehati-hatian di masa lalu telah lenyap, digantikan oleh rasa tenang setelah terbebas dari batasan, tekad yang teguh untuk mempertaruhkan segalanya, dan kebencian yang mendalam terhadap konspirasi 1000 tahun klan Dewa Haotian. Dia tahu bahwa sejak pembatasan dicabut, dia sepenuhnya berada di pihak yang berlawanan dengan klan Dewa Haotian. Sejak saat itu, tidak ada tanah air baginya untuk tinggal di dunia yang luas ini. Hanya dengan mengikuti David dia dapat menemukan secercah harapan. Satu-satunya kartu tawar-menawar yang bisa ia gunakan untuk membayar orang lain, yang bisa diandalkan, dan yang bisa memecahkan kebuntuan, adalah rahasia berusia 1000 tahun yang tersembunyi jauh di dalam hatinya, yang tidak diketahui oleh siapapun. Senior, teknik konversi energi nuklir bukanlah sesuatu yang dipahami, dikembangkan, atau diciptakan sendiri oleh klan Dewa Haotian. Howling berbicara perlahan, suaranya dalam dan beresonansi, setiap kata jelas dan berbeda, seperti batu besar yang jatuh ke kolam yang dalam, bergema di dalam gua yang sunyi. Itu adalah hadiah dari kekuatan luar angkasa 1000 tahun yang lalu, dan juga jebakan 1000 tahun yang telah memenjarakan seluruh 22 langit. Mata ungu David tiba-tiba menyipit, cahaya gelap yang dalam berkilat di dalamnya. Di sampingnya, wajah Xuan Zhenzi yang sudah tua seketika berubah serius, ketenangan di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kewaspadaan dan keterkejutan yang terakumulasi dari puluhan ribu tahun pengalaman kultivasi. Alis Jiang Xuelan yang dingin sedikit berkerut, cahaya di mata birunya yang sedingin es tiba-tiba meredup, tubuhnya dipenuhi aura dingin, dan jantungnya bergetar hebat. Ketiganya adalah individu yang sangat cerdas, dan hanya dengan satu kalimat ini, mereka sudah dapat merasakan adanya konspirasi mengejutkan yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Howling tidak ragu-ragu, menekan rasa dendam dan kepahitan di hatinya, dan mengungkapkan rahasia yang telah disegel selama ribuan tahun. Invasi makhluk luar angkasa yang menyapu seluruh 22 langit 1000 tahun yang lalu bukanlah bencana alam atau kekacauan yang tidak disengaja seperti yang diketahui orang-orang. Itu adalah bencana buatan manusia yang direncanakan dengan cermat dan sengaja ditimbulkan oleh klan Dewa Haotian. Mereka menghabiskan ratusan tahun untuk menyimpulkan rahasia antar dimensi kuno yang hilang, berkomunikasi dengan wilayah tak dikenal di luar alam semesta, dan menggunakan sumber daya dari seluruh 22 langit dan fondasi dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai alat tawar-menawar untuk membuat kesepakatan kotor dengan kekuatan di luar alam semesta. Mereka berjanji untuk membagikan semua sumber daya tanah ini, mengizinkan kekuatan ekstraterestrial manapun untuk menjarah dan mengeksploitasinya, semua itu sebagai imbalan atas inti susunan konversi energi nuklir lengkap, sistem budidaya, dan aturan energi dari luar alam. Pasukan ekstrateritorial dengan mudah menyetujui dan segera mengirimkan sejumlah besar legiun garda depan untuk menyerbu melintasi perbatasan. Dunia pada umumnya percaya bahwa pasukan makhluk luar angkasa datang untuk menjarah sumber daya, membantai makhluk hidup, dan menggulingkan tatanan langit. Namun kenyataan sebenarnya adalah bahwa seluruh invasi itu merupakan drama yang dipentaskan dengan sangat teliti. Suara howling dipenuhi amarah dan kesedihan yang terpendam selama 10.000 tahun. Invasi dan pembantaian oleh pasukan luar angkasa hanya untuk menutupi penerimaan rahasia klan Dewa Haotian atas sistem energi nuklir luar angkasa, penyebaran rahasia formasi global, dan perubahan rahasia fondasi energi dunia ini. Kehancuran saat ini, penipisan sumber daya, rusaknya jalur spiritual, habisnya tambang spiritual, layunya tumbuhan abadi, dan kerusakan langit dan bumi di surga ke-22 tidak pernah disebabkan oleh penjarahan dari luar wilayah tersebut. Akar penyebab sebenarnya terletak pada berbagai formasi susunan yang telah disusun oleh klan Dewa Haotian sebelumnya.
1000 tahun yang lalu, mereka menggunakan node array untuk mengunci urat spiritual inti dari seluruh dunia. Memanfaatkan kekacauan perang di luar wilayah tersebut, mereka secara paksa menghancurkan, memutus, dan menguras fondasi urat spiritual asli dunia ini. Mereka secara pribadi menghancurkan sistem kultivasi asli dan lengkap dari surga ke-22, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi terus berkurang dan sumber daya kultivasi asli terputus sepenuhnya. Gua itu benar-benar sunyi. Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh.